Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat memulai pembelajaran kita hari ini. Kita sudah harus lanjut lagi ke materi berikutnya. Kali ini kita bicara tentang resensi. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih untuk kalian semua. Kita sudah sama-sama melewati 3/4 dari masa-masa SMA kita di kelas 2 ini, di kelas 11, dan itu sudah kita lewati ketika kita melakukan PTS kemarin. Hasilnya masih untuk beberapa orang masih belum baik, ya. Pun tugas-tugas masih Bapak tunggu ya, karena masih ada yang belum membereskan semua yang diminta ya. Jadi masih Bapak tunggu segera, karena Bapak masih akan merekap ulang nilai setelah kalian memasukkan nilai bagi yang belum mengumpulkan. Sekarang kita melihat materi baru kita, yaitu karya resensi, menilai karya melalui resensi. Ini akan jadi pembelajaran kita di bab 7 setelah sebelumnya kita bicara soal karya tulis ilmiah dan proposal. Di semester 1 kita sudah membicarakan soal cerita pendek. Nah, kalau ini materinya resensi. Resensi itu persatuan dari materi kesastraan dengan materi kebahasaan, di mana kamu juga akan membuat tulisan yang sifatnya ilmiah sebenarnya, karena berdasarkan sebuah upaya ilmiah, dan juga karyamu ini harus dapat dipertanggungjawabkan benar, dan juga dimulai dari bacaan, dan beberapa resensi dimulai dari bacaan yang sifatnya fiksi ya. Jadi kita lihat apa yang diminta dalam bab ini, resensi. Resensi itu adalah timbangan sebenarnya, timbangan nilai atau review ya kalau kata orang di luar negeri mungkin ya. Resensi ya timbangan buku sebenarnya. Kita menilai karya melalui resensi. Menilai itu membandingkan. Kita bisa bilang sebuah karya itu bagus atau jelek berdasarkan pengetahuan kita tentunya ya. Misalnya kamu bilang seorang atlet itu tampan karena atau ganteng ya, karena juga kamu bisa melihat artis lain yang mungkin nggak ganteng, atau ada artis-artis lain yang ganteng dan dia paling ganteng. Nah, ataupun atlet ya. Ya maksudnya apa? Ada pembanding. Nah, kalau kamu mau membandingkan karya, ya itu dia, kamu harus punya juga banyak referensi karya. Jangan kamu baru nonton satu film, kamu berusaha memberikan penilaian. Sementara setelah kamu nonton film-film lainnya, penilaianmu jadi salah, karena ternyata yang kamu kira bagus, ternyata banyak yang lebih bagus dari itu, atau yang kamu kira jelek, ternyata banyak yang lebih jelek dari itu. Nah, makanya kamu harus banyak sebenarnya menikmati karya-karya. Ya. Lalu apa yang kita lakukan dalam pembelajaran ini? Membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sebuah resensi dan menyusun resensi, menganalisis kebahasaan, dan nantinya membuat resensi tentu saja ya. Lalu membandingkan isi resensi itu berarti kita harus yang dibandingkan isi resensi. Berarti kamu harus banyak membaca contoh-contoh teks resensi. Nah, biasanya yang dibahas yaitu ya judul, identitas buku yang resensi, dan yang bagian paling pentingnya nih yang intinya ya, keunggulan kekurangan ya. Itu sebuah resensi. Ada sebuah buku judulnya Valentino Rossi Sang Juara. Ini Valentino Rossi ini atlet tinju ya. Wah, atlet tinju. Yang bilang iya berarti salah ya. Atlet Valentino Rossi mirip juga sama ini ya, sama yang sebelahnya ya. Oke. Nah, ini adalah buku, mungkin bukunya ini adalah buku biografi, tapi ketika kamu baca dan kamu membuat penilaian atas buku itu, maka buku itu berubah menjadi sebuah. Nah, resensi itu biasanya jadi tulisan singkat di sebuah koran ya. Tapi ada juga yang memberikan keleluasaan untuk membuat jadi tulisan panjang lebar secara resensi. Nah, ini contohnya resensi
atas buku yang berjudul Teknik Bermain Gitar. Nah, ini contoh resensi. Yang kamu akan buat seperti itu nanti. Nah, ini misalnya agar menulis mengarang bisa gampang. Nah, ini resensinya. Tuh. Nah, ini resensi singkat ya. Ada juga resensi panjang lebar ya. Yang pasti yang namanya resensi adalah kamu harus memberikan penilaian atas buku tersebut, tapi dengan penulisan yang baik, yang bijak, yang penuh pertimbangan, dan penuh perbandingan, penuh data untuk membandingkannya ya. Jadi jangan salah untuk asal-asalan membuat resensi. Dan nantinya yang kamu buat adalah resensi terhadap sebuah karya. Nah, karyanya apa? Sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah kalian bisa meresensi buku, tapi beberapa tahun yang lalu mengingat kalian yang sulit untuk membaca buku, Bapak jadi mintanya ke beberapa kakak kelasmu itu melakukan resensi untuk resensinya Bapak minta atas film ya. Kenapa film? Ya karena itu dia tadi mempertimbangkan kemampuan membaca kalian, tapi bisa juga maksud saya minat membaca ya, dan juga bisa resensi itu yang ditampilkan adalah bukan cuma resensi buku, resensi film, resensi karya lain juga bisa ya, misalnya musik ya, ada grup band baru mengeluarkan sebuah album itu bisa diresensi, ada sebuah ya kalau kayak sekarang istilahnya di review ya sebuah tempat diapain ya kalau itu ya sebuah buku. Nah yang bisa diresensi, nah biasanya dari sebuah buku isi kertasnya bisa diresensi, isi ceritanya bisa diresensi ya, tampilan bukunya, huruf-hurufnya, fontnya menjelimet atau gimana bikin kita capek itu bisa diresensi. Nah tugas kalian hari ini adalah dicoba untuk membaca resensi-resensi yang ada di dalam buku ini sebagai contoh kalian untuk mencari-cari contoh resensi. Nanti kalau kalian bikin resensi apa sih yang bisa kalian buat, nah ini dia contoh-contoh yang ada, data-data apa yang harus saya simpan atas bukunya. Dan kalau bisa dari sekarang silakan membaca sebuah novel untuk kalian resensi, sebuah novel untuk kalian resensi. Novelnya sebenarnya kalau saya minta yang diresensi adalah novel baru ya. Tadi kan saya bilang dulu ya yang saya bilang film. Tapi kalau kalian Bapak minta saat ini ya bikinnya resensi buku juga ya, karena waktu untuk di rumah untuk membaca sebenarnya banyak. Jadi untuk hari ini setelah tahu tugas kita adalah resensi, kalian silakan tulis di kolom komentar untuk absen plus buku apa yang akan kalian siapkan untuk kalian baca, untuk kalian resensi. Sebenarnya buku yang biasa diresensi orang itu buku-buku yang baru terbit ya, tapi karena ini kondisi pandemi, Bapak juga nggak memaksa kalian untuk keluar ke toko buku beli buku baru. Jadi buku apapun yang ada di rumah kalian boleh kalian resensi lah ya. Yang penting bukunya itu masih buku yang wajar dan mengedukasi. Jangan buku-buku hal-hal yang nggak ada hubungannya sama pembelajaran ya. Novel boleh selama itu novelnya novel pembelajaran, bukan novel-novel cinta Bapak rasa nggak usah ya, karena takutnya nanti disalahartikan ya. Karena novel sebagai sebuah cerita juga punya unsur penarik, yaitu cerita-cerita yang dalam tanda kutip ya mungkin tidak masih tabu lah buat masyarakat. Nanti kalian jadi salah mengerti, disangkanya membaca novel adalah mencari seperti itu. Tapi ya itu dia, cari novel yang masuk akal, masih baik. Kalian bisa lihat referensinya di Google, novel itu masih masuk kategori novel yang wajar dibaca. Ya kalian bisa siapkan untuk kalian resensi nanti. Jadi tulis aja di absen misalnya namanya Brilian Dito kelas 11 IPA 1 misalnya. Novelnya yang akan resensi Perahu Kertas misalnya seperti yang di sini ya. Ya udah, itu aja untuk hari ini. Lantas siap bacalah novel yang udah kamu pegang itu.
dan siap-siap nanti Bapak minta tugas-tugas berikutnya berkenan dengan novel yang kamu ajukan di awal pembelajaran kita hari ini tentang bab ini ya. Kita belajar cepat ya, karena minggu depan udah masuk April dan udah siap-siap ke bulan Ramadan ya. Yaudah itu aja. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan.